Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Dafa dari kelas 9D, nomor absen 23. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah tentang perjuangan diplomasi. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut beberapa upaya diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama ada Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara tersebut pada tanggal 25 Maret 1947. Salah satu kesepakatannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan dampak bagi Indonesia adalah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari beberapa negara juga, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Mesir. Yang kedua ada Perundingan Renville. Perundingan Renville adalah perundingan Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Perundingan Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Salah satu kesepakatan dari Perundingan Renville adalah penghentian tembak-menembak dan disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Dan dampak bagi Indonesianya adalah wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Belanda. Yang ketiga ada Perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen adalah sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Salah satu kesepakatan dari Perundingan Roem-Royen adalah menghentikan perang gerilya, dan dampak bagi Indonesia adalah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan dampak bagi Indonesia adalah konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.